Di kisaran daerah Jawa Barat, terdapat sebuah area yang sangat luas, tertinggal, dan juga terasa menyeramkan. Lahan yang luas itu ternyata adalah bekas tambang pasir yang sekarang sudah tidak terpakai. Di area itu menyisakan beberapa bangunan dan juga beberapa alat berat yang terlihat dari jauh, karena sebagian dari area tersebut aksesnya ditutup. Tim telusur pun beberapa kali mendapatkan cerita-cerita mistis yang ada di sana, seperti sosok perempuan yang berbaju merah, sosok tinggi besar seperti genderuwo, dan juga yang lainnya. Di sana pun kita bertemu Pak Obeng dan Kang Ade yang mengkonfirmasi dan juga menceritakan cerita-cerita lainnya yang ada di tempat tersebut. Seram dan mengerikan tidak lagi bisa dihindari kali ini saat kita berkeliling ke beberapa area yang ada di tempat tersebut. Dan tanpa berlama-lama lagi, berikut cerita selengkapnya hanya di Telusur. Pak, boleh diperkenalkan nama dan usianya, Pak? Saya panggilan di sini mah orang kenalnya Pak Obeng ya. Pak Obeng kalau orang manggil di sini mah. Usia 44 tahun. Nama gue Ade Perdana, umur gue 29 tahun sekarang. Pak, kalau untuk lokasi ini tempat apa sih Pak sebenarnya Pak? Kalau masih produksi tambang ya, tambang batu. Kalau masih produksi mah ini kata orang-orang mah sekitar masih 40 tahun yang lalu lah. Ya sekarang udah nggak produksi lagi, udah 2 tahunan. Udah 2 tahun. Kalau untuk berdirinya sejak kapan nih Pak ada tambang ini Pak? Kalau nggak salah itu katanya sekitar 1976. Tahun 76 ya Pak? Soalnya saya juga belum di sini. Pak Obeng kerja di sini dari tahun berapa Pak? Kalau saya kerja di sini dari tahun 2003. 2003 ya? Iya, sampai sekarang. Waktu masih produksi. Sekarang udah 2 tahun udah nggak produksi lagi, udah ditinggalin namanya. Saya tinggal jaga ini aja lokasi sama kantor. Kalau boleh tahu Pak, tambang ini kenapa ya Pak alasannya sampai nggak beroperasi lagi nih Pak? Itu udah habis izinnya, udah dalam, kedalamannya udah melebihi batas katanya. Jadi pemerintah udah nggak ngasih izin lagi, itu nggak ada izin lagi lah. Kang Ade dulu waktu masih kerja di tambang itu dari tahun berapa Bang mulainya Bang? Gue kerja di tahun 2016 awal sampai 2017 akhir, sekarang segitu. Kalau untuk tambang yang ada di lokasi ini tutup dari tahun kapan Bang? Ada beberapa tambang yang udah tutup, terutama yang terakhir kemarin itu tahun 2020. Itu sih emang izinnya juga udah habis, terus mungkin dia karena udah terlalu dalam ya, ngambil dari dasar tanah sampai ke dalam itu udah lumayan dalam banget, udah keluar air sih sedikit-sedikit dari dalam. Kalau di lokasi ini tuh sekarang tinggal tersisa bangunan apa aja Pak yang masih ada Pak? Di lokasi di bawah tinggal air doang, air penuh, kedalaman sekitar 100 meteran itu air udah penuh, meluap. Mungkin itu dari mata air ya, sampai sekarang makin penuh aja ke atas. Kalau yang lain-lain mah udah nggak ada bangunan lagi, kecuali di atas sana atau ada mes kosong buat karyawan istirahat buat malam gitu kan, buat tidur. Oh, berarti di lokasi ini masih tersisa bangunan mes karyawan zaman dulu ya Pak ya? Ada mas, Masih ada. ada. Sekarang kondisinya gimana nih Pak? Udah nggak keurus, udah tumbuh rumput udah tinggi-tinggi, jalan udah banyak yang roboh juga, kamar-kamar banyak kosong, gudang-gudang ada, pos satpam ada, udah nggak saya jaga lagi, sekarang saya jaganya di kantor aja gitu. Kalau untuk bangunan yang di sebelah kanan kita nih Pak? Ini bekas kantor orang-orang staf. Kalau di atas sana buat karyawan produksi, kalau ini kantor buat orang-orang staf aja gitu. Sekarang udah kosong.
Kalau untuk kejadian-kejadian kecelakaan kerja nih Pak, yang sampai harus ada korban luka-luka tuh biasanya ada nggak sih Pak? Ada kemarin yang tahun berapa itu? 2017 atau 18, lupa. Lolos rem, alat berat, malam-malam kejadiannya, meninggal di rumah sakit. Ada juga yang kena petelan batu dari ledakan di sana, ada yang sampai sini gitu, kena jarinya sampai diamputasi, kena batu, kena batu kan sampai ke rumah sakit ya dipotong. Oke. Kalau untuk kejadian-kejadian di area sekitar luar tambang ada nggak sih Pak? Kisah-kisah mistis yang Bapak tahu Pak? Berarti kan dikata di luar tambang ya. Cuma waktu itu ada juga sih yang kecelakaan, meninggal di rumah sakit, memang di depan portal itu waktu itu. Tahun berapa saya juga lupa. Ada mobil lolos rem dari atas. Jadi dia di depan ada mobil yang berhenti di portal. Di atas dia turun mobil sekencang-kencangnya lolos rem. Dia hantam mobil lagi. Jadi 3 beruntun. Tengah-tengah ada orangnya sampai kejepit bak. Meninggalnya di rumah sakit gitu. Itu kejadian di luar tambang ini ya Pak ya? Ya pokoknya di Depan sana. depan sana sini, arah ke sini. Pos. Emang ada yang meninggal waktu itu depan pos. Saya yang jaga juga. Waktu itu sih emang gue lagi libur kerja ya. Lagi libur kerja karena kejadiannya gue masih inget hari Rabu atau Selasa. Itu tahun berapa ya? 2000, antara 2016 dan 2017. Itu ada pernah kejadian salah satu orang. Ya di sini kan ada beberapa pekerja ya yang di luar kejadian itu. Dia lagi jalan, ini di sini ada mobil lagi berhenti. Di depan ini mau masuk mobil. Nah, si orang ini jalan di tengah. Wah, itu gue lihat ada foto, ada sebagainya. Kebelah anjir. Badannya kepisah langsung. Di situ juga dia langsung udah gak ada. Wah, itu gue ngelihat warga gue sendiri atau tetangga gue sendiri ngalamin kejadian gitu, dan itu dilihat oleh beberapa orang. Gue nggak tahu mobil itu nggak ada rem atau gimana, tiba-tiba maju nabrak jedak dan ada orang di tengah-tengah mobil. Dan apa ya, dalamannya ke ekspos semua, kelihatan. Itu lumayan apa ya, wah gue nggak bisa bayangin dah kayak gimana kejadian. Oke, Pak Obeng nih sekarang kita udah ada di gerbang pintu masuk tambang ya Pak ya. Nah, kalau untuk kejadian kecelakaan kerja yang menewaskan 1 orang pekerja itu lokasinya di mana Pak? Oh itu di atas sana, di turunan itu. Di depan lagi Pak? Iya. Berarti memang kejadiannya berada di luar area tambang. Iya. Pak? Jadi Oke. lolos rem deh itu. Oke. Sekarang kita ke dalam ya Pak ya. Oke, untuk siap. mengetahui tempat-tempat yang lebih menyeramkan lagi nih. Ya, boleh? Siap Pak. Kang, kalau untuk di lokasi tambang ada mitos-mitos yang beredar nggak sih Kang? Gua terlahir di keluarga yang emang orang tua gue tuh udah sepuh banget ya. Di warga sini tuh termasuk tokoh lah ya, kesepuhan, udah lumayan tua. Gue banyak denger cerita, gue banyak denger tentang mitos-mitos yang ada di sana. Di gunung itu tuh katanya ya, dari kata orang tua dulu tuh, itu tuh pusar laut pantai selatan gitu. Jadi dari pantai itu tembus ke sini. Jadi mitosnya itu ada beberapa mitos yang sampai sekarang udah jadi rahasia umum sih. Katanya kalau misalkan kita ngelakuin aktivitas tambang terlalu dalam, kalau misalkan di tambang itu keluarin semburan air, itu jatuhnya bisa berkilo-kilometer dari lokasi tambang saat ini. Itu bisa sampai ke area di lingkungannya itu bisa sampai 12 km lebih. Jadi emang masyarakat sini tuh udah sangat serem banget lah, trauma banget. Makanya ada salah satu tambang yang emang gak diperpanjang juga, mungkin karena itu ya, masyarakat juga percaya mitos tersebut. Dan emang udah bukan rahasia umum, itu udah bukan rahasia lagi maksud saya.
Jadi udah beredar banyak banget mitos-mitos atau hal-hal mistis yang pernah terjadi di wilayah-wilayah atau di warga-warga sekitar yang udah dirasain. Salah satunya pernah ya kejadian waktu gua masih kerja di situ. Ini pengalaman gue pribadi. Waktu itu gua mimpi, gua kan di bagian gudang ya. Gua kan mimpi ya ngebagiin uang makan. Kan biasanya gua setiap minggu gua bagiin uang makan ke karyawan-karyawan atau pekerja bengkel yang di situ. Pernah gua suatu ketika mimpi dalam tidur gua nemu di jalanan tambang itu nemu uang makan nama dia, tapi namanya udah meninggal, bro. Oh, berarti nama orang yang ada di uang itu orangnya sudah meninggal ya? Iya, gua sampai shock gitu, sampai ya walaupun itu dalam mimpi, gue kaget gitu kan. Gue nemu di jalan, gue lagi jalan mau ke arah gudang, tiba-tiba gue nemu nama tersebut, kertas tersebut, dan orang itu udah nggak ada. Dan nggak adanya pun karena aktivitas di situ, karena dia kerja di situ. Ya gue nggak tahu terlebih itu sakit atau gimana gitu kan, gue nggak tahu gitu kan. Tapi di situ gue abis itu kejadian tersebut gue sakit 1 minggu. Dan beberapa bulan kemudian gue kepikiran dan akhirnya gue resign. Salah satu alasan buat gue resign itu kebayang, dan sampai sekarang gue masih ingat. Dari tahun 2017 sampai sekarang tuh gue gak pernah lupa kejadian itu. Arti dari mimpi Akang nih ada sangkut pautnya sama tumbal nggak sih? Kalau masyarakat sekitar sih mungkin ya ada asumsi ke sana. Tapi di zaman modern sekarang sih gue nggak tahu ya itu beneran kayak gitu atau enggak. Tapi gue ngerasa nyata gitu di mimpi itu, berasa ini beneran gitu kan. Pas gue bangun besoknya gue kerja, sehari setelah kerja gue sakit karena gue kepikiran mungkin atau gimana, karena kok bisa gue bisa nemuin nama dia dan ternyata udah nggak ada. Ada lagi nggak sih Pak kejadian-kejadian yang dialami sama karyawan terdahulu Pak, yang Pak Obeng tahu gitu Pak? Kalau kata karyawan mah ya, kalau karyawan yang di mes atas mah wanita berbaju merah katanya, yang sering jalan-jalan aja di pinggir-pinggiran kantor katanya, yang lihatnya di pinggir-pinggir mes, yang duduk katanya di batu-batu gede itu katanya wanita baju merah. Bisa dibuka Pak? Oke, Pak Obeng, ini sekarang kita ada di lokasi apa nih Pak? Ini bekas kantor yang waktu masih produksi buat tidur orang-orang staff di sini. Staff di sini. Nah, kalau untuk sering kemunculannya sosok wanita berbaju merah ini biasa di mana nih Pak? Di belakang sana. Di belakang sana. Bisa kita ke sana Pak? Nah, boleh? Oke, nih Pak Obeng, ini lokasi ini dulunya digunakan sebagai office ya Pak? Iya. Dan di lokasi ini juga sering terjadinya kemunculan sosok wanita berpakaian merah ya Pak? Iya. Di sekitaran sini Pak lokasi ini? Iya, di belakang sana Di sana juga? ada kamar juga, di sana banyak. Oh gitu, berarti ada beberapa kamar ya kurang lebih? Iya, banyak, ada 15 kamar. 15 kamar? Iya. Kita ke sana ya Pak ya? Boleh ya. Oke. Obeng, saya mau bertanya untuk sosok wanita berpakaian merah yang sering dilihat oleh karyawan di sini nih Pak. Itu kenapa bisa ada kemunculan sosok wanita ini Pak? Katanya sih itu mah penunggu gunung sini katanya. Ya itu kan dari zamannya dulu, nenek moyang dulu mungkin. Soalnya saya juga kan kesini kan sekitar tahun 2000-an, kerja di sini tahun 2003. Itu mah cerita orang-orang dulu juga udah pernah katanya lihat. Mungkin penunggu gunung sini. Oh, berarti bisa disimpulkan bahwa sosok yang berbaju merah ini adalah sosok asli dari penghuni gunung ini yang sebenarnya Pak? Iya katanya, cerita-cerita orang-orang tua di sini. Oke. Di lokasi ini pernah terjadi
kejadian-kejadian mistis apa nih Pak yang Pak Obeng tahu Pak? Alhamdulillah kalau saya mah belum pernah lihat ya. Tapi kalau orang-orang mah waktu masih produksi ya ada yang kesurupan itu kan ya, ada yang kesurupan. Operator itu waktu itu katanya lihat makhluk tinggi besar katanya di pojokan sono sampai lari ya. Ya pokoknya tiap malam itu kayaknya ada gitu. Cuma sekarang setelah sepi ya tinggal kami berdua aja tiap malam nih nungguin kantor gitu. Cerita dari karyawan-karyawan yang terdahulu nih Pak, pasti kan pernah ada kejadian-kejadian yang dialami nih Pak. Ada nggak kejadian yang masih Pak Obeng ingat sampai sekarang Pak? Saya jaga di depan ya, pos depan, bulan puasa kalau nggak salah. Di sini kan PT-nya kalau malam Senin itu libur, jadi bulan puasa ada orang dapur ya mungkin mau masak sahur, sekitar dia bangun 1:30 untuk masak sahur buat orang-orang staf. Ini kan sepi ya malam Senin, dia sampai lari ke pos narik-narik saya itu. Saya ada apa? Pak, temenin Pak, tolong temenin. Ada apa? Kata saya kan. Pokoknya temenin di belakang katanya. Ya ada apa dulu, kata kan? Itu sosok di sini itu katanya dia lihat tinggi besar, hitam katanya, melangkah ke pintu belakang katanya. Yang dia lihat cerita sama saya. Ya udah saya temenin dia masak sahur di kantin belakang itu. Itu kejadiannya di bulan puasa ya Pak? Bulan puasa. Itu malam Senin kalau tanggalnya lupa lah. Kalau malam Senin itu kan di sini mah libur kota Senin. Oke, Pak Obeng ini sekarang kita ada di bagian belakang office ya Pak? Iya. Dimana tempat ini adalah dapur ya Pak ya? Dapur. Nah kalau untuk cerita yang saat bulan Ramadan nih Pak, saat bulan puasa Ya di sini. Di sini lokasinya Pak? Di sini dia mungkin lagi nyuci-nyuci di sini. Terus dia sampai lari ke depan ke pos, ada sosok yang tinggi besar. Kalau untuk sosok yang tinggi besar itu dilihat di posisi ini di mana tuh Pak? Di sini. Pas di depan di sini ya Pak ya? Emang di sini tempatnya menyeramkan ya Pak ya, kesananya Pak ya? Oke. Kita ke sana ya Pak ya? Boleh. Kang, kalau untuk kejadian mistis atau horor nih Kang, ada nggak sih Kang kejadian yang dialami oleh warga atau pekerja yang ada di sini Kang? Jadi pernah ya gua sama teman gue itu jam 12 siang turun ke area situ, ke area tambang yang dalam banget itu. Dan itu jam 12 siang loh. Aktivitas masih berjalan, itu ngedenger suara entah perempuan nangis atau perempuan ketawa. Antara anggap gue nggak bisa bedain sebab suaranya samar di dalam situ. Mungkin karena emang wilayah dia udah diambil sama aktivitas tersebut, itu bener-bener berasa. Dan emang banyak warga yang bilang juga ya emang kalau tiap jam 12 siang itu kayaknya mungkin aktivitas mereka, kayaknya dia main di sana dan mungkin keganggu oleh kebisingan dan sebagainya, mungkin nggak permisi atau apa. Warga juga banyak yang beberapa kali mengalami kejadian-kejadian seperti ya ngelihat sosok perempuan berbaju merah gitu kan, kayak dia lewatan atau ya menampakkan bahwa dia ada nih, gue ada nih di sini gitu, gue ada di wilayah-wilayah ini gitu, jangan terlalu mengganggu gue, lu boleh aktivitas gitu, kayak gitu, kayak ngasih pesan kepada kita hidup di dua alam, gue juga ada gitu. Kalau kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh supir-supir truk yang ada di lokasi pernah dengar nggak? Setahu gue ada satu orang yang dia lagi istirahat, tiba-tiba ada beberapa pintu mobil yang kebuka, ada yang masuk, ternyata gak ada orang. Jadi lu lagi diem lagi istirahat, kaki lu dikatasin kan ke atas dashboard gitu, terus lu lagi merem sambil nyandarin bangku ke bangku gitu kan, setengah sadar lalu tidur,
sambil istirahat. Tiba-tiba ada yang masuk ke mobil, nutupin pintu. Dan dia kaget, ternyata nggak ada orang. Itu kalau gue di situ, gue auto turun dari mobil sih. Gue pasti pergi sih. Sebab, kaget banget, sumpah. Kayak gitu sih, kayak temen gue cerita kayak gitu sih. Dia pernah ngalamin hal gitu, terus ketika dia ngerem, taunya nggak ada, tapi tiba-tiba udah mau nyampe ada, kayak gitu-gitu sih. Tapi untuk beberapa sih cuma hal-hal kecil aja. Cuma yang paling serem sih itu sih kejadian yang cerita. Yang dia masuk tiba-tiba lagi tiduran setengah sadar, ada yang masuk, ternyata nggak ada orang. Terus kemarin-kemarin tuh pas mau lebaran ya, kan di sini kalau mau lebaran itu kan sering ada yang kontrol orang-orang Jakarta, orang-orang staf ya. Ceritanya dia bawa keluarga sini, dia mau pulang ke Sumatera kayaknya, orang Sumatera, Lembang. Dia bawa keluarga, adiknya kan punya istri ya, adiknya laki-laki punya istri, jadi punya 2 keluarga aja ke sini. Terus dia datang sekitar subuh. Saya sip siang. Dia datang subuh, dia titipin katanya ke sip yang subuh itu, Pak nitip, ini keluarga saya nginap dulu di sini. Bukan nginap, istirahat lah ya, kan mau pagi ya, istirahat. Dititipin lah di kamar sebelah. Perempuan satu, laki-laki yang satu lagi keluar. Nah pas saya datang ke sini, dia bilang, Pak, di sini ada berapa orang yang nginep, yang ninggalin gitu kan. Kata saya, nggak ada siapa-siapa di sini. Ini udah kosong 2 tahun yang lalu. Yang benar kata dia kan. Tadi ada cewek katanya masuk ke kamar kata dia. Yang bener Pak, jangan tangkut-tangkutin saya lah kata saya kan. Dia bener Pak, demi Allah katanya. Ada cewek. Berarti kan mungkin sama orang yang baru-baru kayaknya ya, menampakkan itu. Kalau sama saya mah ya amit-amit lah, belum pernah sih. Gitu. Berarti posisinya di kamar ini Pak ya? Ini kamar ini. Ini ada berapa pintu Pak kamarnya Pak? Ini ada 4 dalamnya. Ada 4 pintu ya, ini ya? gerbang ini. Oke. Dalamnya ada 4 pintu. Ada kamar mandi. Boleh dibuka nggak sih Pak? Boleh Pak. Boleh. Silakan Pak. Ini ada beberapa kamar yang ada satu kejadian orang masuk ke dalam kamar ya Pak? Iya. Sosok wanita ya. Kamarnya mana Pak? Ya, ini. Pas di belakang kita ini? Iya. Oh, jadi kamar ini memang kosong? Ya kosong. Banget, ya? Udah 2 tahun yang lalu. Nah kalau untuk yang nginep di kamarnya mana orangnya? Ini di sini. Oh di sebelah depannya? Jadi kan dia pintunya masih terbuka mungkin ya. Jadi dia ngelihat keluar mungkin ada dari sana ke sini katanya sampai jalan masuk ke situ. Berarti dia tembus ya Pak ya? Tembus ke dalam pintu Iya. ya? Saya udah mulai merinding nih Pak. Itu pas mau lebaran kemarin itu. Oke. Oke Pak Beng, kita sekarang lanjut ke tempat selanjutnya Pak ya. Silakan Pak. Kalau untuk kejadian kecelakaan kerja yang sampai menyebabkan 1 orang meninggal karena terhimpit truk, itu setelah kejadian pernah ada yang suka melihat sosok atau diganggu gak sih Pak sama sosok ini? Alhamdulillah nggak ada sih, aman gitu. Mungkin cuma kalau dengar-dengar suara mah ya. Sekarang aja nih baru dengar suara gitu kan. Kadang-kadang kan di sono ada warung-warung tuh yang udah ditinggalin ya sama ini yang punyanya. Kadang-kadang ada yang nangis gitu kan. Ada suara nangis gitu, menjelang pagi itu sekitar jam 3:30 gitu kan. Dengerin ada yang nangis gitu kan. Tapi mau disamperin ya kita takut gitu kan. Itu kadang-kadang ada yang nangis tuh di pojokan sana tuh warung yang udah nggak diisi itu. Oke, Pak Obeng, ini lokasi terakhir ya Pak ya? Iya.
ada sebuah mes yang dulu difungsikan untuk mes karyawan. Iya. Oke, ini letaknya lumayan jauh ya Pak dari bawah sampai sini Pak ya? Jauh. Kita harus Jalan. naik dulu ya Pak ya? Oke, ini tempatnya udah serem banget nih Pak ya? Ya ini udah 2 tahun ditinggalin. Kalau untuk kejadian mistis nih Pak yang ada di mes ini tuh apa aja sih Pak? Kalau sekarang ya, selama ditinggalin, itu suara-suara yang ini mah kayak rame, kayak yang seperti ada kayak orang hajatan gitu. Oh gitu. Sini. Ini kedengeran sampai radius ke bawah Pak? Iya, cuma berhubung kami takut lah, nggak mau lah Iya, kontrol di sini. Padahal jarak dari bawah ke lokasi ini tuh memang jauh ya Pak Iya, ya? Tapi suaranya sampai kedengar ke bawah ya? Kayak selentang-selenting itu. Seperti kayak rame ada hajatan Iya, gitu Pak? iya. Mungkin kayak ada pesta gitu ya Pak? Dari gedebuk ada dari atas itu. Di lokasi ini tuh pernah ada peristiwa-peristiwa apa sih Kang yang pernah terjadi kan? Jadi waktu gue belum kerja ya, di tahun sekitar gue SMP kelas 1 2011 atau 2010 gue lupa kejadiannya. Pernah ada, gue merinding banget mau cerita, kesurupan massal. Jadi suatu malam, gue agak lupa malam apa, tapi itu setelah maghrib. Kejadiannya emang dari sore, tapi nggak tahu sampai malam itu tiba-tiba ada lebih dari 20 orang di rumah warga itu yang ada di sekitaran gunung tersebut mengalami kesurupan massal. Wah, chaos. Kampung tuh udah kayak lu datang ke kota nggak ada orang satupun. Di kampung tuh nggak ada siapapun, nggak ada orang. Bahkan gue keluar, gue mastiin. Waktu gue masih kecil gue masih inget banget. Karena gue nyari orang tua gue, ternyata tua gue ada di masjid. Dan ternyata warga dikumpulin di masjid semua. Warga yang di rumah itu cuma perempuan. Semua bapak-bapak, pemuda, tokoh, pemuka agama dan sebagainya itu dikumpulin di masjid buat berdoa. Gimana caranya biar kejadian ini nggak terus terjadi. Dan bahkan gue denger yang gue masih ingat sampai sekarang, ada beberapa orang yang mengalami kesurupan itu bisa sampai berbulan-bulan gak sembuh. Lumayan. Itu ngepek banget kejadian itu. Bisa ditanya deh ke warga sekitar, masih berasa bang, masih nggak bisa kita lupain gitu kan, karena chaos banget. Warga panik maghrib, matahari terbenam, semua langsung chaos masyarakat karena yang kesurupan tuh ngomong, wah gue pengen ini, gue pengen itu ya kan. Kita sebagai masyarakat yang di sini rata-rata percaya mistis mungkin ya kan, chaos. Ibu-ibu jangan keluar, perempuan jangan keluar, semua laki-laki disuruh ke masjid. Dan gua dengan pedenya jalan sendirian di tiap gang itu nggak ada orang sama sekali. Ketika gua ke masjid semua orang lagi ngaji, lagi berdoa. Pak Obeng, terima kasih banyak nih Pak Obeng sudah mau menemani tim telusur untuk menelusuri lokasi tambang yang terbengkalai di daerah Jawa Barat nih Pak. Ya. Kurang lebihnya terima kasih banyak. Semoga Pak Obeng selalu diberi kesehatan untuk bisa menjaga tempat ini. Amin. Terima kasih Pak Obeng. Ya, siap. Silakan Pak.